dia itu merasa ada orang lain yang sedang begini, tapi begitu diperjelas kayak mau sopo kang, kayak sopo-sopo seneng kene keluarga dong, nggak ada orang lain. Oh, seakan-akan ada orang tapi ternyata nggak ada gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vindeso, teman-teman. Alhamdulillah bisa menyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Oke, teman-teman mungkin bertanya-tanya sesuai dengan judulnya tadi, yaitu ada makam di dalam rumah. Nah, mungkin teman-teman penasaran, saya sendiri juga penasaran bagaimana kok bisa ada makam di dalam rumah. Nanti kita bincang-bincang sama yang menempati rumah ini ya teman-teman. Jadi memang ini rumahnya, ini rumah induknya ya kan. Nah ini rumah induknya, ini benar-benar di dalam rumah, jadi di ruangan rumah ya teman-teman. Nah ini rumah induknya, nah itu kendaraannya yang punya rumah. Nah, saya juga penasaran bagaimana ini kok. Nah ini rumah ini juga ditempati juga buat tidur. Nah, buat tidur keluarganya, suami, istri, dan anaknya. Nah ini anaknya ada 2. Nah ini makanya saya pengen melihat, dan mungkin teman-teman juga penasaran bagaimana ini bisa hidup setiap hari. Nah ini suasana di sini agak gelap ya teman-teman. Nah ini musolanya, ini tempat sembahyang ya, ini musolanya. Ini kebetulan ini adalah rumah teman sendiri, jadi saya biasa ngopi di sini juga. Ini tempatnya biasanya ngopi di sini. Ini memang rumahnya cukup luas ya, teman-teman, cukup luas banget. Nah ini sekarang kita mau masuk dulu ke makamnya dulu ya. Oke, ini saya lihatkan ke makamnya dulu. Coba kayak apa. Nah ini lokasi makamnya ya teman-teman. Nah permisi, assalamualaikum, karena kita berada di makam kita mengucapkan salam ya, assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah ini saya bermaksud hanya untuk melihatkan ke teman-teman semua. Nah ini makamnya ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat. Nah ini ada 1, 2, 3, ada 4 ini ya, mungkin ini orang tuanya atau mungkin ini yang kecil-kecil ya, anak-anaknya mungkin ya. Ini nanti kita tanya ke sana yang bersangkutan ya. Nah kita nanti akan berdiskusi. Ini di ruangan. Nah, ruangan ini memang bersebelahan dengan kamar. Nah ini kan, nah ini kamar. Nah ini makamnya. Nah ini kebetulan makamnya ini di sama kayak ini buat tempat-tempat apa ya, kayak gudang gitu ya, sebelahan. Jadi karena tempat makamnya luas, jadi ini sama sebagian buat. Nah ini makam, ke sebelah sini buat tempat-tempat bekakas gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita keluar. Nah ini mau saya tunjukkan sekitar makamnya. Jadi ini memang benar-benar makam ini di dalam masuk lingkup, bukan di dalam masuk lingkup rumah ya, ini memang di dalam rumah ya, di dalam rumah, karena ini musola. Nah yang ini musola ya kan. Nah ini makam. Nah ini yang tempat, ini ada juga ini tempat apa namanya, sukanya itu dia karaoke, nyanyi. Nah buat lagu-lagu nyanyi, buat nyanyi itu di sini. Nah ini buat tidur sama teman-teman, biasanya ngobrol-ngobrol santai, ngopi itu di sini. Nah ini memang yang nempatin ini juga unik orangnya. Unik. Saya nanti penasaran bagaimana, apakah tidak ada suara-suara atau apa di malam hari atau mungkin malam Jumat. Nah itu nanti kita akan bincang-bincang sama beliaunya, biar nanti teman-teman juga tahu bagaimana awalnya, sejarahnya kok bisa di dalam rumah ada sebuah makam. Nah ini nanti ada kesinambungan juga. Kebetulan yang punya rumah ini juga di lahan yang sempit juga di belakang ini, bisa untuk tempat melihara ikan. Nanti kita juga bincang-bincang di episode
selanjutnya. Oke, nanti kita tunggu beliaunya, kita akan mau bincang-bincang dulu sama beliaunya. Oke guys, nah ini sekarang saya mau masuk ke dalam menemui beliaunya yang menempati rumah ini ya. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah ketemu sama beliaunya, Kopian. Nah, ini ternyata beliaunya masih sambil itu, ada laptopnya, masih sambil kerja, jadi tidak apa-apa, sambil santai. Nah, ini tadi, ini ceritanya Mas Bro, saya tadi sudah meliput lokasi makam dan rumahnya. Nah, ini membuat saya penasaran, dan nanti mungkin teman-teman juga penasaran sesuai dengan judulnya, kok ada makam di dalam rumah, itu ceritanya bagaimana. Nah, yuk kita tanya sama beliaunya. Oke, awalnya gimana itu ceritanya, Mas? Iya, jadi begini Mas Apit, itu saya di sini makam itu sudah ada. Nah, ceritanya para pendahulu, itu makam itu memang sebenarnya tidak di dalam rumah awalnya, tapi berada di pekarangan. Nah, tapi pembangunan rumah ini terus berjalan. Akhirnya desain rumah itu mengharuskan, atau kalau kuburan ini yang semula berada di pekarangan, kemudian nanti kalau dipagar dan lain sebagainya itu malah justru menyulitkan kita sambang makam leluhur. Nah, maka dari itu sebaiknya ini justru masuk di dalam bangunan rumah. Jadi, nah itu misalkan khusus gitu. Misalkan dipagar di luar bangunannya, apa nggak bisa, nggak ada jalan lain ya? Nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Sudah pekarangan tetangga. Oh gitu. Itu Mas Bro. Jadi akhirnya itu dimasukkan. Ya. Nah itu, ini mepet dengan ini tempat ngopi, tempat ngobrol kan di sini tadi sudah saya lihat. Ya apa-apa. Jadi di ruang yang paling barat itu makam, kemudian ada ruang pertemuan, kemudian ada dapur komunitas lah, ada dapur. Ya, teman-teman kalau ngumpul-ngumpul gitu ya. Ya, harus ngeladeni diri sendiri, bikin kopi sendiri, bikin teh. Jadi ini makam bener-bener jadi ya berdekatan dengan ruang tidur, ruang pertemuan, sebelahnya tadi ada musola ya kan. Nah, itu satu lingkup. Nah ini yang menjadikan misteri. Terus kira-kira selama menempati ini ada nggak Mas? Kira-kira intinya kejadian. Saya aja wes nggak mungkin ini saya mau tidur di sini, wes nggak mungkin. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, ada nggak kejadian misteri, mungkin apa atau apa selama menempati sama makam ini gitu? Selama ini selama ini saya nggak pernah istilahnya ada sesuatu yang menakutkan atau sosok atau bahkan suara-suara lah, nggak pernah. Cuma kalau ada teman baru biasanya gimana? Misalnya Mas Hafid kesini, tapi Mas Hafid yang kali ini kan sudah beberapa kali. Sudah biasa beberapa kali. Iya. Enggak sampai malam-malam banget juga. Nah, saya tadi juga masuk ke sana itu assalamualaikum ya alal kubur ya gitu ya. Nah, dan ada kriteria orang-orang tertentu yang biasanya memang disapa. Tapi apakah yang menyapa itu akibat dari adanya kuburan itu atau enggak, saya enggak tahu. Tapi kalau ada temen yang baru kesini, terus kemudian merasa ternyata selain keluarga yang berada di sini, dia itu merasa ada orang lain yang sedang begini. Tapi begitu diperjelas, kayak mau sopo kang, kayak sopo seneng gini keluarga dong, nggak ada orang lain. Seakan-akan ada orang tapi ternyata nggak ada gitu ya. Cuma itu aja. Tapi kalau misalnya begini, ada temen yang biasa kesini ngajak anak kecil. Biasanya kan
jarine peka terhadap halus masih karena masih anu ya. Tapi ya sampai saat ini itu ya nggak ada itu anak-anak yang kemudian tiba-tiba kesurupan atau menjerit-jerit kesurupan itu sama sekali belum. Setiap malam Jumat gitu juga nggak ada suara-suara atau apa gitu. Kalau suara-suara ya ada lah. suara-suara apa misalkan suara sing misalnya gembludak, ada yang bilang itu, adik bilang ada suara orang dehem. Itu pasti ada suara-suara gitu ya. Tapi kita ya positif thinking aja lah. Husnudon, kalau itu mungkin dehem tetangga. Kalau suara pemersek atau gembludak ya mungkin itu tikus. Itu aja. Jadi saya tidak mau mengembangkan hal-hal apa perasaan. Itu ini apa istilahnya demit uyul kayak atau genderuwo gak. Terus ini gini yang membuat sampean, nah ini kok memutuskan wes enggak apa-apa lah makam di sebelah rumah ini enggak masalah. Nah itu apa sebenarnya yang dalam diri ini sama ini apa ales gak apa-apa wong makam sama itu apa kira-kira Wasing? Ya memberanikan diri kayak gitu. Ya enggak apa-apa, itu sudah biasa. Maksud saya itu makam tempat orang dikubur, orang mati dikubur. Orang mati dikubur aja ya. Iya. Simpel kita aja ya. Dan orang mati dikubur di kebiasaan kita itu ya disambangi, didoakan gitu. Bukan lebih, bukan apa, enggak ya itu. Artinya makam itu harus tetap dipelihara di rumah. Apa fungsinya ya? Fungsinya ya supaya kita itu ingat leluhur, ya kan? Ya. Kita sendiri juga ingat mati. Jadi ini bisa dijadikan istilahnya motivasi juga bahwa nanti selanjutnya kita juga akan dikubur. Ya saiki wis manggon karo ning kuburan. Nah ini juga ngeri-ngeri sedap itu. Ya cuma kan orang ya berbeda-beda. Beda penafsiran. Ada orang yang melihat kuburan sudah merinding. Waalaikumsalam. Oh ya ada tamu. Tapi enggak jaluk suwuk. Enggak jaluk suwuk. Jadi iki dandane iki wis kopian, dadi seakan-akan ya kayak memang ya rek ini nggawa kembang nggawa apa. Jadi mungkin yang monggo nggih. Sekedap ya Mas Hafid. Monggo silakan dulu, masih ada tamu sebentar ya. Masih ada tamu. Nah itu ada tamu. Ini megengan ya. Megengan. Nah ini megengan puasa. Besok sudah puasa. Ini berkatnya ini gue Mbah Dukun ini guys. Jadi di mana-mana musim megengan ya. Iya. Nanti untuk sarapan ya. Untuk sarapan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini mungkin ini dari beliaunya. Jadi intinya ya kita suatu saat juga akan mati. Cuma kalau saya pribadi ya jelas takutlah pasti ya. Takut bersebelahan dengan makam, tapi beliaunya alhamdulillah ya, karena mungkin sudah biasa atau mungkin jalan pikirannya ya seperti itu tadi. Ya wis buat pengiling-iling sok bakal iki mati kita itu punya leluhur. Nah, leluhur kita seperti apa kita harus mengenal. Ya kan? Ya. Terus kemudian leluhur itu kita sebagai yang generasi itu ya lumrahnya atau wajibnya ya mendoakan. Iya ya. Jadi kalau kemudian orang mati terus medeni itu enggak ya. Mungkin sing medeni kumbuh piye karena perasaan kita sendiri ya. Tapi itu lagi-lagi ya tergantung orangnya juga, masing-masing orang. Jadi enggak semua orang juga bisa hidup berdampingan, lagi tidur berdampingan dengan makam ya. Kalau rumah mungkin di depan rumah ada makam itu sih wajar. Ini berdampingan dengan makam dalam satu lingkup ya, karena itu mungkin yang lain sendiri. Jadi itu memang benar-benar beda. Itu
mungkin biasanya ada makam yang di dalam masjid, nah itu sudah wajar ya kan, di dalam masjid. Nah, ini berdampingan dengan kamar tempat kita tidur. Nah, ya enggak tahu Mas. Bro, berdampingan tempat tidur bersebelahan. Ada ruang pojok. Ada ruang pojok. Yang dulu itu adalah pekarangan, sudah ada makam itu. Oh, ditelusuri ini makamnya beliaunya atau pendahulu. Oke, berarti akhirnya di rumah sekalian. Jadi yang paling luar itu kemudian dipagar tembok, kemudian atasnya dikasih atap dan lain sebagainya. Itu sehingga ketika dulur-dulur sambang ke makam leluhur itu juga tempatnya mau mendoakan juga enak. Iya, sewaktu-waktu mau kirim doa tempatnya nyaman, enak gitu. Cuma itu Mas Bro, enggak ada unsur yang lain apa tinggi golek pesugihan juga enggak. Nah, begitulah teman-teman, ngobrol-ngobrol rumah misteri makam di dalam rumah ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan motivasi buat teman-teman. Intinya mengingatkan kita suatu saat kita juga akan mati dan kita juga akan sendirian di dalam kubur. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, rodo ngeri-ngeri sedap bermanfaat gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih waktunya Mas Ulum, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Ini nanti mau review, beliaunya juga memanfaatkan lahan di belakang ini untuk pemeliharaan ikan. Nanti di season selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.